Nah, pada pertemuan sebelumnya itu kita masih membuat database yang sangat sederhana ya. Database yang sangat sederhana yang terdiri dari satu tabel siswa ya, Andi, Budi, Cahyo, Desi. Nah, karena kali ini kita akan mencoba membuat relasi tabel, tentunya kita harus mendesain database kita. Nah, ini masih sederhana ya untuk rencana awal kita, yaitu kita ingin membuat database isinya adalah data siswa, di mana data siswa terdiri dari nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin ya, dan juga agama ya. Maka kita buat skemanya, kita bisa mendesain skema dengan menggunakan MySQL Workbench. Nah, jangan khawatir, meskipun ini namanya MySQL Workbench, nanti tetap dia kompatibel dengan MariaDB, karena tadi kan kita menggunakan MariaDB. Nah, kita buat ya model baru. Nah, di sini kita buat DB siswa coding ya, atau bedakan di sini adalah DB siswa coding. Kemudian kita buat ya new TBL siswa ya. Nah, dalam ketika kita mendesain sebuah database, untuk nama tabel-tabelnya biasakan menggunakan prefix ya, TBL. Di sini isinya ID. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, isinya ID, nama ya, nama, alamat ya, alamat, kemudian tanggal lahir, kemudian agama ya, dan jenis kelamin. Nah, di sini ya. Nah, ini coba yang akan kita buat ya, skema database untuk kasus yang akan kita coba buat. Nah, di sini dalam kita mendesain database, tentunya sebaiknya kita mengacu pada pola normalisasi. Artinya memang kita dalam tahap pertama kita tulis semua data yang ada, baru kita analisa field-field mana saja yang bisa kita normalisasi. Nah, field yang bisa kita normalisasi itu adalah field yang nantinya akan ada kemungkinan dia akan sering keluar dan sama ya. Contohnya misal agama ya, agama kan hanya ada 5 atau 6 agama, dan itu ya itu saja dan mesti ajek ya. Maka ini kita bisa pisahkan ke tabel baru. Dan juga jenis kelamin ya, jenis kelamin di sini apalagi cuman ada 2 jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Maka ini pun juga kita bisa pisah ke tabel lain ya. Dan juga kita perlu menambahkan atribut yang lain. Jadi misal ini created by, itu nanti siapa yang membuat field ini, itu nanti lebih baik ya, lebih baik ada. Terus updated by integer, kemudian create date, create add ya, bukan create date, ini berupa date time ya. Kemudian updated add ya, ini berupa date time juga. Nah, ini created pakai d. Nah, seperti ini ya. Jadi biasakan untuk data-data itu kita tambahi 4 field tambahan ini, yaitu sebagai catatan kita. Nanti bisa kita lacak
kapan insertnya, kapan update terakhirnya ya, itu kecuali untuk tabel-tabel yang yang dijadikan referensi, kayak misal agama ya. Agama itu kan kita tidak perlu membuat created ad-nya, tidak usah ya. Ini misal nama, oke, ini juga not null ya, TPL agama, dan juga TPL jenis kelamin ya, ID, HI, dan nama ya. Udah, itu aja. Terus kita relasikan ya, itu sebenarnya cara yang paling gampang itu kita buat relasi baru aja ya, walaupun di sini nanti ada ya, nanti kita hapus. Nah, untuk relasinya adalah one to many, dimana one ya yaitu berarti induknya, terus many berarti yang ada foreign key-nya. Nah, yang pertama ini dia menerima foreign key, berarti yang akan menerima foreign key adalah tabel siswa. Kita klik, kemudian reference tabel, kita klik agama, maka akan muncul tabel agama ID. Demikian pula untuk jenis kelamin ya, klik yang menerima foreign key dan yang jadikan referensi adalah jenis kelamin. Nah, ini ya, seperti ini. Terus kita ya, ini akhirnya jadinya di bawah ya. Oke lah, kita up ya, kita up biar di atas ya. Setidaknya di atas ini ya, create by. Oke, satu-satu, sabar ya. Nah, kemudian dua tabel sebelumnya yang sudah kita buat ini ya, berarti kita hapus ya. Nah, oke, dan ini kita rename ya, ID agama ya, ID agama, dan juga ID jenis kelamin. Oke, nah seperti ini. Oke, sudah. Kita beri inisial datanya dulu ya, di insert. Untuk agama ada Islam, terus ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Protestan, dan ada Konghucu. Nah, kita apply ya, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, kita juga apply. Nah, selanjutnya adalah seharusnya ini bisa langsung kita forward ya. Akan tetapi untuk forward itu dia minta koneksi ya, koneksi servernya itu di mana ya. Ini karena untuk yang standarnya ketika kita pakai coding.com itu MariaDB ataupun MySQL di server sana, yaitu dia ya sama tadi, tidak mengizinkan koneksi di luar servernya sendiri ya. Artinya saya dianggap atau saya ngakses dari luar itu dianggap ya apa ya, mencoba penerobosan keamanan ya. Jadi sebaiknya oke lah, kita tidak usah forward engineer, tapi kita cukup ekspor ya, ekspor ini, skema ini menjadi database ya, yaitu kita ekspor ya, forward engineer SQL create script ya, dan tentunya juga generate insert, karena tadi ada beberapa data ya yang kita masukkan ya, agama dan jenis kelamin itu insert ya. Kita centang ini ya, next. Output, perlu output enggak usah ya, nanti kita copy paste aja. Oke, ini. Nah, ini ya, insert sudah terbentuk, dan juga
create table juga sudah terbentuk. Ini kita copy paste semua, tidak apa-apa. Terus kita masukkan di sini ya, sesuaikan tadi. Misal kita buat tabel baru saja ya, database baru. Oke, login lagi. Oke, root 223456. Oke ya, kita coba buat database baru namanya DB Siswa Coding. Kita klik create ya, DB Siswa Coding sudah terbentuk. Terus kita lakukan copy paste di sini ya. Walaupun sebenarnya kita juga bisa melakukan ekspor impor ya. Ini kita simpan sebagai file .sql atau kita langsung copy paste di sini, itu sama saja. Oke, kita klik go. Nah, sudah, kita lihat siswa coding. Oke, sudah ada 3 tabel masuk dan ini juga sudah berelasi. Oke, sudah cukup jelas ya teman-teman bagaimana tadi caranya kita mendesain database di MySQL Workbench dan juga relasinya, dan kita paste di sini.